Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di Newsroom bersama saya Diandra Mukni. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami memiliki informasi Polda Metro Jaya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dari kasus ini. Disebut oleh Pak Kasubdit bahwa ada banyak kartu yang terregister gitu. Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak mengatakan pihaknya telah menerima hasil pemeriksaan laboratorium forensik terkait kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Arya sebelumnya ditemukan tewas di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kalau dari penyelidik untuk hasil lapor sudah keluar, nanti akan disampaikan pada rekan pada rilis. Ya, mohon waktu. Saat ini penyidik masih melakukan sinkronisasi dan mengumpulkan alat bukti untuk menemukan fakta sebenarnya dalam kasus ini. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi masih mencari ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan. Pengungkapan isi ponsel seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Polisi mengungkapkan sejumlah temuan dalam kasus tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan. Selain terlilit lakban, kondisi wajah korban saat ditemukan ternyata juga tertutup plastik. Polda Metro Jaya terus mendalami kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang jasadnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Polisi pun mengungkapkan kondisi korban ketika ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik kemudian terlilit lakban warna kuning. Korban ditemukan di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Sebanyak 15 orang saksi dari pihak keluarga, lingkungan korban hingga rekan kerja turut diperiksa. Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkap sejumlah temuan baru terkait kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Fakta-fakta baru ini diantaranya: polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 hingga 23.09 waktu Indonesia Barat. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop, namun saat turun, korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas.
Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban hingga tempat kerja korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 15 orang saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Menanggapi kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan, mantan Kabareskrim Polri Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi mengatakan penyidik harus jeli mencari berbagai bukti agar memudahkan dalam menyusun motif, termasuk jika kemungkinan korban menjadi korban pembunuhan. Penyebab kematian harus dicari motifnya. Betul. Kalau memang ini dugaannya adalah bunuh diri, motifnya ada apa, ini diruntut nih Mas. Betul. Dari tracking HP kita bisa mengetahui penyidik itu adalah, ini digital forensik ya, itu pernah ke GI belanja, kemudian ke Kemlu, di Kemlu kan ada CCTV. Kemudian apa saja yang dilakukan, ini semua adalah rangkaian untuk melengkapi motif. Ya, ini pun juga motif yang tadi, kalau kemungkinan dia itu dilakukan dibunuh oleh orang lain, tapi penyidik tentunya mengumpulkan yang namanya keterangan-keterangan, kemudian fakta-fakta yang ada, ini kan fakta itu untuk kemudian nanti dirangkum menjadi satu kesimpulan. Jadi kalau dikatakan dia memang merasa dia dibuntuti, tentu ada latar belakang kenapa dia dibuntuti. Apakah dia melakukan satu kesalahan, apakah dia membuat seseorang itu menjadi marah atau sakit hati sehingga akan melakukan sesuatu yang buruk. Ini juga harus dipertimbangkan oleh penyidik, dan saya yakin. Sementara itu, Bambang Wijoyanto, Wakil Ketua KPK 2011-2015 memaparkan dugaan terkait kematian Arya Daru. Berdasar hipotesis Bambang, kematian Arya bukanlah insiden biasa, melainkan sebuah rekayasa untuk membungkam sesuatu. Hipotesisnya atau teorinya yang dikembangkan adalah dia dibunuh ya, dengan yang tadi disebut dengan lock room itu. Karena kan pasti ada motif kan. Nah, saya menemukan sebenarnya ada 3 Pak. Motif yang pertama, memang Arya itu menyimpan rahasia. Dan rahasia itu mempunyai nilai. Dan kalau itu dibongkar akan membuat dampak. Itu yang paling ini rahasia. Nah, rahasia ini kita nggak ngerti nih rahasianya apa ini. Nah, itu makanya kemudian menjadi penting, bukan hanya satgasnya, itu handphone kok bisa begitu, terus yang disimpan dia tuh apa? Itu seolah-olah tidak dalam percakapan tuh. Handphone dibilang hilang. Nah, hilangnya itu memang benar hilang atau dihilangkan? Itu bagian yang pertama adalah, makanya ada power dynamic itu kayak gitu. Ada rekayasa dugaannya seperti itu. Jadi itu yang bagian pertama itu data. Terus yang kedua, dia sebenarnya mempunyai informasi lain yang mungkin dengan ini bisa 2 nih Pak. Bisa ada kejahatan yang lagi dia tindak lanjuti, atau ada informasi penting mengenai kelakuan pejabat. Bisa kayak gitu tuh Pak. Kelakuan pejabat, bisa pejabat di Deparlu, bisa di tempat lain. Tahu juga bisa di tempat lain. Ya, misalnya kelakuan dari sebagian orang-orang Indonesia yang ini dia mungkin sebagai, biasanya kan kalau anak muda ini kan memang kemampuan keingintahuannya kan tinggi. Atau yang paling mengerikan Pak, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Istana buka suara terkait ex-marinir TNI AL Satria Artakumpara yang meminta Presiden Prabowo dan Kementerian Pertahanan untuk mengembalikan kewarganegaraannya menjadi WNI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, kini pemerintah Indonesia tengah mencari solusi terbaik bagi Satria yang telah menjadi tentara bayaran Rusia. Sejumlah kementerian dan lembaga telah melakukan koordinasi intensif, melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Imigrasi, hingga Kementerian Hukum dan Kementerian HAM. Presiden Republik Indonesia Bapak Sugiono mohon izin kita cari jalan keluar yang terbaik. Sedang kita koordinasikan dengan seluruh jajaran baik Kemenlu, kemudian di Kementerian Imigrasi, kemudian juga di Kementerian Hukum, termasuk kami juga berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk mencari jalan
Satria Arta Kumbara, ex-marinir TNI AL yang kini menjadi tentara bayaran Rusia dalam perang melawan Ukraina ternyata dikenal sebagai pribadi supel, aktif bersosialisasi. Curhatan Satria di medsos membuat teman masa kecilnya kaget dan prihatin. Beredarnya video Satria Arta Kumbara yang curhat meminta agar bisa dipulangkan ke Indonesia membuat kaget bangun teman kecil Satria Kumbara. Pria yang sehari-hari berprofesi sebagai juru parkir di kawasan pertokoan di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini mengaku dekat dengan Satria karena selalu bersama sejak kecil. Menurut Bangun, Satria memiliki disiplin yang cukup kuat dan bercita-cita menjadi seorang tentara. Bangun tak mengetahui jika sahabat kecilnya itu kini menjadi tentara bayaran dan ikut terlibat dalam konflik bersenjata antara Rusia dengan Ukraina. Ia hanya berharap Satria bisa pulang ke Indonesia dan berkumpul bersama keluarganya. Katanya sekarang jadi tentara bayaran di Ukraina. Terus Satria kecilnya itu seperti apa? Kalau Satria masa kecilnya enak sih, Mbak, bergaul, mudah bergaul, supel, setia kawan. Gimana ya? Kalau dia sendiri juga baik sih. Kalau saya berharap itu semoga dia bisa pulang ke Indonesia. Entah setelah pulang itu mau apa, diapakan itu sama pihak sana. Yang penting dia bisa pulang ke Indonesia. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Satria Arta Kumbara merupakan mantan anggota Korps Marinir TNI AL dengan pangkat terakhir Serda. Satria tercatat melakukan desersi pada 13 Juni 2022 dan dipecat dari dinas militer pada 6 April 2023 melalui putusan pengadilan militer. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.